Jamaah, Islam ini mudah. Tapi kenapa ada orang yang merasa berat belajar Islam? Masya Allah. Gimana ceritanya? Iya, kayaknya nggak perlu dipasang lah. Ah, gini bagus, tambah keren kayak gitu. Jamaah, Islam ini agama yang mudah, agama yang penuh dengan kasih sayang. Tapi muncul tuduhan-tuduhan buruk kepada agama kita gara-gara perbuatan sebagian oknum umat Islam, sehingga muncul sebuah opini di masyarakat bahwa Islam itu radikal. Kalau kelihatan suka ke masjid, jenggoten, hati-hati nih. Ini kayaknya yang mau ngebom sana, ngebom sini. Tapi kalau jenggoten, tatuan, keluar masuk kafe, keren nih anak muda nih. Na'udzubillah min dzalik. Maka malam hari ini kita ingin mengumumkan kepada seluruh umat manusia bahwa Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Seorang muslim tatkala belajar Islam dengan sebenarnya, seorang muslim tatkala mendalami lautan hikmah Al-Quranul Karim, tatkala menghafal hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan pun nyawa manusia, semut pun dia tidak akan bunuh. Dia tahu dengan hak semut ini, apalagi nyawa manusia. Allah mengatakan di surah Al-Anbiya ayat 107, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmah, sebagai kasih sayang. Buat siapa? Buat orang-orang Islam, buat pengikut beliau, buat manusia, bukan. Tapi untuk alam semesta ini, jamaah. Untuk ikan-ikan yang ada di lautan, untuk bangsa jin, untuk pepohonan, untuk seluruhnya. Rahmatan lil alamin. Dengan diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, binatang pun hidup lebih damai. Kambing pun tidak boleh disakiti. Sempat ramai beberapa tahun yang lalu, Australia tidak mau ekspor sapi ke Indonesia karena sapinya disakiti di Indonesia. Ada video yang viral, seorang mukul sapi, narik sapi, tidak memperlakukan sapi sebagai hewan yang perlu kasih sayang. Lalu mereka tidak mau mengirim sapinya, seakan-akan mereka orang yang paling kasih sayang kepada binatang. Jamaah, Islam nih motong sapi ada adab dan etikanya. Sapi, motong kambing, nggak boleh motong kambing kemudian kambingnya ngelihat antum ngasah pisau, ditoleh sama yang ngasah ntar lagi. Oh, bismillah. Nggak boleh, seperti itu nggak boleh. Subhanallah. Maka kita perlu pelajarin Islam dengan benar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Quranul Karim yang diturunkan lewat Jibril dari Allah Jalla Jalaluh. Allah mengatakan tentang Al-Quran ini di surat Taha ayat pertama, kedua dan ketiga. Allah mengatakan Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quranul Karim kepadamu untuk menyengsarakan, supaya faham manusia-manusia yang mengaku Islam.
kemudian merasa berat dengan bimbingan Al-Quranul Karim, merasa tidak nyaman dengan arahan-arahan dan aturan Al-Quranul Karim, Allah mengatakan ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, kami tidaklah menurunkan Al-Quranul Karim ini kepadamu agar engkau menjadi susah, menjadi melarat, menjadi sulit hidupmu. La illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Quran ini diturunkan sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut. Jamaah rahimakumullah, Allah tidak menginginkan kesulitan dalam beragama. Bahkan kalau kita melihat agama kita ini, aturan-aturannya semuanya mudah, sesuai dengan akal kita, bisa dicerna oleh pikiran kita, dan sangat ringan dikerjakan. Dan berulang kali dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan tentang hal itu, tentang syariatnya yang sangat mudah. Di surah Al-Baqarah ayat 185 Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusr. Ketika bicara tentang puasa, yang sebagian orang merasa kenapa kita harus puasa? Antum puasa berapa lama? Hanya sebulan dalam setahun. Hanya dari fajar terbit sampai matahari tenggelam. Mudah sekali. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Yang tua renta, yang sakit gak bisa puasa, jangan memaksakan diri, gak usah puasa. Terus gimana? Ganti kalau sehat. Kalau gak sehat-sehat, gimana? Bayar fidyah. Kalau gak mampu karena miskin, sakit miskin, ya gak usah bayar. Allah tuh ingin kemudahan dan tidak ingin kesulitan buat kalian. Di surah Al-Maidah ayat 6 Allah mengatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah sama sekali tidak ingin menyulitkan kamu. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Tapi yang Allah inginkan itu adalah menyucikan kalian. Disyariatkan wudhu jamaah. Kenapa sih kalau mau sholat harus wudhu? Dan kalau antum lihat kesempurnaan Islam jamaah, wudhu ini bukan hanya cuci tangan dan cuci kaki. Di beberapa aturan kesehatan mau tidur suruh cuci tangan sama cuci kaki. Dalam Islam mau tidur sunnahnya berwudhu. Subhanallah. Untuk apa? Allah ingin menyucikan kalian. Bukan hanya fisiknya yang disucikan, tapi hatinya dari dosa-dosa. Bayangkan ketika orang membasuh wajahnya, itu dosa-dosa yang dilakukan oleh mata kita berguguran dengan tetesan air wudu kita. Tatkala kita membasuh tangan kita, dosa-dosa yang pernah dilakukan dengan tangan ini akan berguguran dengan tetesan air wudhu tersebut. Ketika antum mencuci kaki antum, dosa-dosa antum akan berguguran dengan tetesan air wudhu itu. Allah mengatakan walakin yuridu liyutahhirakum wal yutimma ni'matahu 'alaikum, dan untuk menyempurnakan nikmatnya buat kalian. Itu syariat diturunkan. Itu aturan Allah bikin sebagai nikmat buat kita jamaah. Wallahi nikmat. Kalau kita bicara syariat Allah semuanya nikmat buat kita. Antum disyariatkan menutup aurat. Kira-kira kalau antum keluar rumah nggak nutup aurat, apa kata orang? Ini kambing apa sapi yang lewat? Allah syariatkan menutup aurat. Wanita-wanita disyariatkan menutup auratnya. Wala'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ahibati fillah, apa yang harus kita pelajarin sekarang dari agama Allah ini? Kalau kita bicara belajar agama ini enggak ruwet, enggak.
Semuanya mudah. Yang pertama dipelajari seorang mukmin adalah tauhid, adalah akidahnya, syahadat dia. Jangan sampai dia mengatakan setiap hari la ilaha illallah, tapi dia nggak faham dengan la ilaha illallah, tidak mengerti dengan konsekuensi la ilaha illallah. Dia tidak punya ilmu tentang la ilaha illallah. Antum jamaah, kenapa orang-orang kafir bangsa Arab di masa Nabi SAW mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Nabi itu keliling untuk berdakwah kepada la ilaha illallah, datang ke pasar-pasar, datang ke tempat kumpulnya manusia, ke kabilah-kabilah yang datang berhaji, berumrah. Beliau mengatakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Kalian ucapkan la ilaha illallah, kalian akan selamat, kalian akan sukses. Kenapa mereka tidak mau jemaah? Apakah mereka tidak bisa melafalkan la ilaha illallah? Mereka orang Arab, mereka faham dengan makna la ilaha illallah. Kenapa mereka tidak mau mengatakan? Karena mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Dia harus mengesahkan Allah dalam ibadahnya. Maka jawaban mereka kalau diajak berla ilaha illallah, mereka mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak menjadikan tuhan-tuhan yang banyak nih? Sesembahan-sesembahan yang menjadi satu. Ini sesuatu yang menakjubkan kata mereka. Mereka faham dengan la ilaha illallah. Apakah kita sudah faham dengan la ilaha illallah? Antum pelajari. Pertanyaan yang pertama di kuburan nanti antum ditanya, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Mungkin di dunia engkau dengan mudah menjawab Allah, karena engkau bisa mengatakan la ilaha illallah, bahkan zikirmu la ilaha illallah. Tapi apakah engkau meyakini la ilaha illallah? La ilaha illallah itu ucapan di lisan, keyakinan di hati, dan amal dengan raga kita. Ditanya man rabbuk? Kalau dia orang-orang yang hanya ikut-ikutan dalam beragama, yang tidak mau mengkaji tentang syahadat dia mengatakan la adri sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku nggak tahu, tapi aku mendengar orang mengatakan, ya aku ikut mengatakan. Akidah kita ini mudah difahami, tapi perlu dipelajari. Kita alhamdulillah kebanyakan kita lahir Islam, orang tuanya udah Islam, tapi kadangkala nggak paham tentang Islam itu sendiri. Baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Belajar akidah itu lewat Al-Quran. Baca tafsirnya. Nah, antum, ana mau tanya, berapa kali antum baca tafsir qul huwallahu ahad? Berapa kali? 20 kali? Tafsirnya, pernah nggak baca antum tafsirnya? Pernah. Berapa kali kira-kira? Lebih 10 kali. Mana hadiahnya? Anda mau kasih topi, seharusnya 10 topinya buat antum. Alhamdulillah jemaah. Kalau yang muda 10 kali, yang tua insya Allah. Kenapa 5 menit lagi? Baru mulai kita. Insya Allah jemaah. Yang tua insya Allah 20 kali. Yang tua 30 kali. Anda mau tanya sama yang tua sekarang. Kenapa muda semua yang ada di sini?
Nah, abang nih, yang mau tanya bang. Al-Fatihah, abang udah berapa kali baca tafsir Al-Fatihah? Mana hadiahnya? Kirim ke belakang. Belum jawab udah dapat hadiah. Kira-kira berapa kali bang? 10 kali. Alhamdulillah. Ulangin terus. Al-Fatihah ini mengandung pelajaran tentang tauhid yang sangat mendalam sekali. Kita baca paling tidak 17 kali dalam hidup kita. Dalam sehari semalam. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Sayangnya banyak di antara kita yang mengaku muslim gak pernah baca tafsir Al-Fatihah. Koran dia baca terus. Sekarang udah hampir gak ada koran. Dia menikmati tayangan macam-macam berita, dia ikutin tafsir Al-Fatihah, dia gak baca. Tolong dibaca. Antum akan dapatkan tauhid kita itu sangat mudah, nggak ruwet. Bukan 3113. Ada yang berpendapat oh Tuhan itu 3 itu 1. Ada yang berpendapat Tuhannya 7, Tuhannya 10. Pernah Rasul SAW bertemu dengan salah seorang, kalau nggak salah ayahnya Imran bin Husain. Ditanya, kam ilahan ta'bud? Berapa Tuhan yang kau sembah? Berapa Tuhan yang kamu sembah? 7 kata dia. 6 fil ardi wa 1 fis sama. Kok udah azan? Belum lah. Udah azan. Katanya 5 menit di sini. Hah? Ustaz udah azan Ustaz? Dikit lagi kan? Belum, Masya Allah. Subhanallah. Ini panitia menzalimi Ustaz ini Ustaz. Alhamdulillah. Sampai mana ceritanya? Menzalimi Ustaz, mudah-mudahan diampuni dosanya. Berapa Tuhan yang kamu sembah? 7. 6 di bumi, 1 di langit. Ditanya sama Nabi SAW. Terus kalau engkau berharap, kalau engkau minta, engkau takut sama yang mana? Ya sama yang di langit lah. Masa sama yang di bumi? Udah azan. Itu HP kayaknya jemaah. Iya 1 menit lagi jemaah. Oh, kayaknya udah dipegang mic-nya. Tapi kalau gitu kita azan dulu insyaallah. Terus kita lanjut setelah Isya. Masya Allah jemaah. Ya sudah bismillah. Antum siap-siap keluar sebagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, tadi kita berbincang tentang bagaimana mempelajari agama dengan mudah. Yang pertama berbicara tentang tauhid yang menjadi dasar agama kita. Antum pelajarin dan enggak ruwet. Antum tinggal baca qul huwallahu ahad. Antum baca suratul Fatihah. Tetapkan bagi Allah nama-namanya yang mulia, nama-namanya yang indah, sifat-sifat Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tapi Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat, kita tetapkan pula tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Tanpa memalingkannya dari makna yang Allah maksudkan dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajarin. Beribadah sangat mudah sekali. Kenapa? Karena Islam ini sudah sempurna.
Allah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan ini sebuah nikmat yang besar. Dan aku sempurnakan nikmatku buat kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Amalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat bagaimana kita sholat, ya udah zuhur 4 rakaat. Jangan karena semangat beribadah, boleh nggak Ustaz? Ana mau 8 rakaat Ustaz. Boleh apa nggak boleh? Sholat nggak boleh. Allahu Akbar. Oh, yang 4-nya qobliyah ba'diyah. Jangan bikin bid'ah tuh. Kasih hadiahnya. Kirim jemaah. Tetap nggak boleh. Qobliyah nggak apa-apa 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, jadinya berapa? 8 rakaat. Tapi tetap zuhurnya 4 rakaat. Ana Ustaz alhamdulillah bisa lari maraton 20 kilo. Masa salat subuhnya 2 rakaat? Sama yang kurus-kurus kayak gini. Ana mau salat zuhur 12 rakaat, salat subuh 12 rakaat, haram hukumnya. Subhanallah jemaah. Urusan ibadah tinggal ngikutin. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Ustaz, kita nggak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Para sahabat melihat dan disampaikan kepada para tabi'in. Para tabi'in mengamalkan, disampaikan kepada tabi'ut tabi'in, ikutin. Nggak ruwet. Urusan tauhid, beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh, urusan keyakinan, ingat qul huwallahu ahad. Jangan pernah memohon meminta kepada selain Allah Jalla Jalaluh. Pepohonan-pemohonan yang besar, lautan, gunung, bintang, bulan, mentari, semua ciptaan Allah. Kalau meminta, minta sama Allah. Karena masih ada orang Islam mintanya sama lautan. Mintanya kadangkala anak heran, ada pohon dikasih sarung. Emangnya ada auratnya dia? Tutupin. Ana wallah, antum pernah buka enggak? Pernah buka sarungnya? Sarungnya tuh pohon, Anda lihat. Wallahu a'lam. Tapi ada manusia melakukan hal itu. Subhanallah. Itu tauhid. Ibadah ikutin Nabi SAW. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, maka dia akan melihat banyak perselisihan, banyak perbedaan. Terus semuanya mengaku benar, semuanya mengaku berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yang harus kita ikutin? Mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kalian melihat banyak perbedaan pendapat, banyak perselisihan, yang kalian pegang adalah sunnahku. Di sini kita mulai kritis bertanya, apakah Nabi mengamalkannya? Apakah Nabi menyuruhnya? Apakah Nabi membiarkan para sahabat mengamalkannya tanpa mengingkarinya sehingga menjadi sunnah? Kalau ternyata Nabi nggak pernah nyuruh, ngamalkan juga enggak, sahabat berbuat di masa Nabi juga nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Udahlah, daripada kita ribut, kita cari sunnah Nabi SAW. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnah para khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelahku. Sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar, sunnahnya Uthman, sunnahnya Ali. Tamassaku biha, kalian pegang. Jangan cuma dipegang, digigit
dengan gigi geraham kalian. Dan hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Berinovasi dalam urusan dunia silahkan. Berinovasi antum ingin ke bulan silahkan. Antum mau tinggal di Mars silahkan. Antum mau tinggal di Fadol. Tapi dalam urusan agama udahlah janganlah. Tuh agama ini mudah. Belajar agama mudah. Kalau ada perintah laksanakan. Tanya sama Ustadz, afwan Ustadz. Ini Ustadz ngamalin ini. Ini masuk sunnah apa enggak Ustadz? Oh masuk sunnah. Di mana disebutkan? Waduh kitab yang mana ya? Ada kitabnya. Wallahi jamaah ana pernah ketemu orang. Ketika itu kita dalam perjalanan dari Jakarta ke Jember naik bus. Mampir di satu masjid. Sholat. Maghrib Isya jamak qashar. Ada yang jadi imam. Yang jadi imam ngomong. Jamak qashar ya, kita katakan iya. Dia sholat maghrib 2 rakaat. Anak, bapak, sholat maghrib atau 3? Tadi kan sudah saya kasih tahu, jamak qashar. Bapak maghrib nggak bisa dikosor. Kata siapa? Itu ada kitabnya. Aduh, saya takut sudah. Kalau sudah ada kitabnya kita udah berat jamaah ini. Nggak tahu kitab yang mana. Maka hati-hati. Tanya. Kalau memang sunnah diamalkan Nabi SAW, kita amalkan. Kita pegang teguh. Mau dibantai, mau dibunuh kita tetap berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Karena muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Muncul khawarij di masa para sahabat yang mengkafirkan Utsman bin Affan, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Nabi SAW menyuruh berpegang teguh, malah orangnya dikafirkan sama mereka. Dia perangi Ali bin Abi Thalib. Muncul pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang dari sunnah. Bahkan antum kalau tahu orang-orang khawarij jamaah itu ahli ibadah. Bahkan Rasul SAW mengatakan tahkiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian kalau ngelihat salatnya orang-orang khawarij nggak ada apa-apanya salat kalian. Mereka ahli ibadah. Baca Quran tapi nggak ngelewat kerongkongan mereka. Itu mereka ahli ibadah. Tapi tatkala tidak berpegang teguh dengan sunnah maka menyimpang. Penyimpangannya ada yang sedikit, ada yang banyak sekali. Muncul aliran Syiah yang mereka mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman. Benih-benih yang ditumbuhkan oleh orang-orang Persia Majusi. Datang tuh mereka membuat sebuah kelompok dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Fa'alaikum bisunnati. Ustaz, tapi kan hadis ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu. Ana mau berpegang teguh dengan Quran saja. Muncul kelompok namanya Qur'aniyin, pengikut Al-Quran. Antum sholat gimana? Sholat zuhur 4 rakaat tahu dari mana? Sebutkan dalam Al-Quran. Mana ana kasih hadiah? Di mana ada sholat zuhur 4 rakaat dalam Al-Quranul Karim? Benar nggak ada. Terus gimana mereka sholat? Mereka bohong mengikuti Al-Quran. Kalau benar-benar mengikuti Al-Quran, Allah mengatakan wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang dikasih sama Nabi ambil, pegang, amalkan. Yang dilarang tinggalkan. Sudah sami'na wa ata'na. Enggak ada lagi tanya kalau disuruh ini perintah Nabi nih. Afwan mau tanya saya, ini perintahnya wajib apa sunnah? Kita tuh seharusnya seperti tentara, seperti militer jamaah. Pernah ada pasukan yang bertanya kepada atasannya, sunnah atau wajib? Itu namanya tentara dipanggil, fulan siap dan
naik ke pohon kelapa, turunkan 3. Apa kata dia? Afwan dan. Ini perintahnya sunnah atau wajib dan. Ada yang seperti itu jemaah? Nggak siap dan baru dipanggil udah siap. Kamu siap dan baru belum apa-apa siap. Anak-anak kalah sampai apa dia was-was ya, siap-siap terus dari tadi. Ternyata enggak, memang SOP-nya kayak gitu jemaah. Semuanya siap dan seorang mukmin wa qalu sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taat. Terus kalau nggak mampu, ghufranak Rabbana wa ilaikal masir, Allah mohon ampun ya Allah. Sehingga dalam beragama kita tidak bermudah-mudahan. Orang kalau sudah mengatakan ya kan cuma sunnah, keinginan untuk mengamalkan sudah berkurang. Memang ada wajib, ada sunnah. Tapi kalau kita berpikir seperti berpikirnya seorang militer, yang dia pandang ada larangan dan ada perintah. Larangan tinggalkan. Larangan itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Perintah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah. Tapi perintah laksanakan. Jadi tadi bertanya dulu, Ustadz, ini ada tuntunannya enggak dari Nabi Muhammad SAW? Oh enggak ada ini, kata dia. Ini ana yang bikin. Dapat dari mana? Oh ana mimpi tadi malam. Allah, kalau urusan mimpinya Ustadz jangan disuruh kita ngamalin Ustadz. Tapi bagus ini. Lah. Bagus menurut siapa? Maka dalam beragama kita harus mengamalkan sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan berlebih-lebihan. Jangan menganggap remeh amalan Rasul SAW. Kadang-kala sebagian orang jamaah kalau dikasih amalan yang ringan, aduh cuma kayak gitu. Apanya? Antum baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? Pagi 100 kali. Cuma 100 kali. Coba ustadznya ngomong baca pagi 32.000 kali. Masya Allah. Ini amalan beneran ini kan. Antum kalau dikasih yang berat malah beranggapan itu amalan yang benar. Lah. Pernah ada 3 sahabat datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritakan sama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kayak apa dalam rumah? Beliau berpuasa, kadang-kadang nggak puasa. Beliau tidur malam terus sholat. Bukan semuanya sholat malam, nggak, beliau tidur habis isya. Malam baru bangun. Beliau juga menikah. Lalu 3 orang ini beranggapan ibadahnya Nabi sedikit. Lalu mereka berpendapat, ya Rasulullah SAW kan sudah diampuni dosa-dosanya. Kita kan belum. Berarti kita harus lebih banyak daripada Nabi Muhammad SAW. Ini pendapat mereka. Lalu salah seorang mengatakan, amma ana fa'aqumul lail wala ana. Mulai hari ini aku akan sholat terus sepanjang malam dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan amma ana fa'asumud dahar wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka. Gimana jemaah? Yang ketiga mengatakan amma ana fala atazawwajun nisa. Aku enggak akan menikah. Karena menikah ini membuat lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Menikah ini membuat kita sibuk sama istri kita. Apalagi punya anak, aduh susah. Apalagi istrinya 4. Oh tambah berat lagi ibadahnya. Enggak, sudah aku enggak akan nikah. Ini kata sahabat. Lalu informasi ini sampai kepada telinga Nabi SAW. Beliau naik mimbar SAW. Lalu mengatakan, ama wallah, ketahuilah demi Allah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Fa inni atqakum lillahi wa akhsyakum. Orang yang paling takut kepada Allah. Dan kalian lihat, aku puasa dan aku berbuka. Aku tidur dan aku sholat malam. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, bukan dari golonganku. Allahu Akbar. Maka ingat dalam beribadah nggak usah berlebih-lebihan antum. Antum ikutin aja jalurnya. La taghlu fi dinikum ghairal haq.
jangan berlebih-lebihan dalam beribadah. Terus, dan jangan meremehkan ibadah. Ada sebagian berpendapat itu sholat di masjid berlebih-lebihan apa enggak Ustaz? Masya Allah, ya enggak lah. Berlebih-lebihan kalau ke masjid enggak pulang ke rumahnya. Iya, tapi kalau ke masjid habis sholat dia pulang enggak berlebih-lebihan. Maka jamaah, beragama itu mudah. Dan jangan setengah-setengah. Bukan berarti akhirnya antum harus jadi ustadz semuanya, enggak. Kalau semua jadi ustadz, anak datang kajian siapa yang dengerin? Semuanya jadi ustadz, enggak. Tapi semua harus nuntut ilmu. Yang pedagang wajib nuntut ilmu. Yang guru matematika wajib nuntut ilmu agama. Yang insinyur wajib nuntut ilmu agama. Yang mekanik wajib nuntut ilmu agama. Yang ahli hukum, ahli ekonomi wajib nuntut ilmu agama. Sesuai dengan yang dia perlukan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu diwajibkan atas setiap orang Islam. Sebagian sekolah umum kita di negeri kita jamaah mengetahui ada banyak keterbatasan. Ada banyak aturan-aturan yang mungkin ya kurang tepat diberlakukan. Pelajaran agama hanya berapa jam di SD? 2 jam. SMP 2 jam. SMA 2 jam. Kemudian kuliah 2 SKS 1 semester. Setelah itu selesai, nggak pernah belajar agama lagi. Ustaz, gimana sistemnya seperti itu? Kalau kondisi tidak mendukungmu, ciptakan kondisi yang mendukung. Muslim tuh harus membaca apa yang harus Anda lakukan. Nggak perlu cari kambing hitam. Kau nggak dapat ilmu agama di sekolah, cari di masjid, cari di rumah Allah. Panggil guru ngaji, datangkan, aku mau belajar Al-Quranul Karim, aku mau belajar tafsir Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Dan guru agama tolong dihargain. Ana sedih jamaah. Guru matematika ngajar les, datang sepekan 2 kali, gaji 1 juta. Guru ngaji tiap hari datang, gaji 200. Oh, guru agama harus zuhud Ustaz, nggak boleh cinta dunia, cukup 200 sudah. Antum dosa antum jamaah. Maka tolong hormatin mereka yang mengajarkan Allah kepada anak-anak kita. Hargain mereka. Ana sedih Allah jamaah. Ketika orang tua memasukkan anaknya ke fakultas negeri atau ke kuliah umum, bayar mahal, dia bayar, nggak pernah nawar. Masuk ke pesantren, aduh mahal banget kata dia. Dia nawar, subhanallah. Apa yang antum keluarkan di jalan Allah, itu yang kelak antum akan dapat dalam timbangan amal kebajikan antum. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tadi yang sampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab supaya lebih panjang. Kita rencana sampai jam berapa jamaah? Jam berapa? Sampai subuh. Antum udah pada makan jemaah? Udah kenyang katanya, masya Allah. Nggak boleh berlebih-lebihan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika saat kajian ada jamaah yang menebar syubhat, diantaranya bahwa patut diragukan keislamannya orang yang menyalahkan atau tidak suka alergi dengan amaliyah. Apakah ini ciri-ciri orang yang sudah terkena syubhat khawarij? Mohon nasihatnya.
Jamaah rahimakumullah, ana nggak paham apa maksudnya. Amalia apa maksudnya? Ana nggak paham pertanyaannya, tapi ana akan jawab sesuai dengan yang ana paham. Jamaah yang pertama, memang ada orang-orang yang karena pemahaman ilmunya sangat rendah sekali beranggapan yang sunnah bid'ah, yang bid'ah sunnah. Sampai ada seorang khotib di atas mimbar, ini teman cerita, di kota Bondowoso. Dia dengarkan khotib Jumat berceramah pakai bahasa Madura, karena banyaknya di sana pakai bahasa Madura. Dia sampaikan hati-hati dengan aliran sesat. Salah satu ciri aliran sesat itu mon abajeng nabeng soko. Kalau sholat ngejar kaki, itu aliran sesat. Ini khotib Jumat cuma. Jadi kalau ada orang sholat merapatkan softnya, oh ini aliran sesat katanya Pak Kiai. Jadi ya karena pemahaman jamaah. Padahal itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Dianggap bid'ah, dianggap bahkan menyelena, menyimpang dari ajaran agama. Jadi kalau kita bicara bagaimana menanggapi orang-orang, kita diperintahkan apabila melihat kemungkaran untuk mengingkari kemungkaran tersebut, tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai kemungkaran diingkarin menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Antum kalau sholat memang jangan ngejer kakinya orang. Kalau dia nggak mau ya sudah. Karena yang ada antum akan berantem sama dia. Kadang-kala dalam hati anak kejer sampai kemana pokoknya anak laputkan. Karena antum ingin mengamalkan sunnah, tapi ternyata akhirnya terjadi keributan. Ya sudah, antum laksanakan perintah. Apalagi kalau orang-orang baru pulang umroh, pulang haji, bawa sejadah besar ya. Antum jangan naik ke sejadah dia. Kecuali izin dulu, bang boleh naik sejadahnya bang. Kalau nggak antum dilihatin, kesian dia nggak khusyuk sholatnya nanti. Antum naik ke sejadah dia, dilihatin, ini orang nggak paham, ini baru sejadahnya. Makanya antum harus bijak ketika menegur orang-orang jamaah. Saya ingin saran dari Ustadz mengenai tabligh akbar yang ramai sekali. Sementara kajian rutin yang tidak ramai, bahkan tidak sampai separuh dari daurah. Wallahi jamaah, jadi kalau kita lihat tabligh akbar ini hanya untuk memberikan semangat kepada antum, untuk berkumpul kembali mengecas keimanan kita. Tapi yang membentuk kita, yang membentuk keimanan kita, menjaga keilmuan kita, itu adalah kajian yang senantiasa kita hadirin. Maka antum berusaha untuk ikut kajian tafsir umpamanya, hadirin tafsir. Kemudian ikut kajian yang berkaitan dengan fikih, dengan tauhid. Tetap harus berusaha untuk menyempatkan diri. Jangan nunggu kalau punya waktu. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini antum semakin semangat untuk beribadah. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana hukumnya tinggal serumah dengan suami yang murtad, keluar dari Islam, tapi kami belum cerai? Nggak perlu cerai, karena nikahnya batal secara otomatis. Udah bukan suamimu. Ingat, ketika satu murtad selesai sudah. Jadi nggak perlu cerai. Dia sudah bukan suamimu. Kecuali urusan dengan catatan sipil yang harus ngurus ke pengadilan agama. Tapi secara hukum agama yang anda tahu, ketika satu murtad selesai sudah. Dia nggak bisa jadi suamimu. Ini kalau yang laki murtad. Walaupun masih tinggal serumah tapi sudah tidak pernah lagi berhubungan badan atau berjima. Mau nasihat? Nggak boleh sudah. Dia sudah bukan suamimu. Kau harus tinggalkan rumah tersebut. Ngontrak rumah atau apa saja. Dan kalau bisa dikasih nasihat suaminya. Allahu Akbar jamaah. Mungkin suaminya ini dulu memang kafir. Terus masuk Islam karena nikah. Setelah nikah keluar lagi dari Islam.
Maka hati-hati. Ini termasuk salah satu modus non-muslim menikahin wanita muslimah. Ketika pernikahan dia bersyahadat. Setelah menikah setahun punya anak, dia keluar lagi. Ini banyak terjadi. Maka nikah anti sudah batal, kalian anti harus berpisah dari dia, keluar dari rumah. Dan jangan takut dengan masa depan anti. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan kasih jalan keluar. Rizki gimana? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau selama ini engkau selalu berpikir dapat gaji dari suamimu, dapat nafkah dari suamimu, ketika cerai Allah akan kasih rizki dari arah yang engkau tidak pernah sangka-sangka. Bagaimana manhaj salaf menilai seorang pemimpin yang lalai? Apakah setiap orang berhak dalam menasehati? Sementara untuk rakyat biasa sulit untuk bertemu dengan pemimpin. Bagaimana sikap kita untuk mengingkari keburukan yang dilakukan pemimpin? Jamaah, pemimpin kita itu gambaran dari kita. Kalau kita lihat pemimpin yang baik itu karena rakyatnya baik. Kalau dapat pemimpin yang buruk, kenapa? Karena rakyatnya buruk. Mungkin ada satu yang baik, tapi 10 yang tidak baik. Apalagi dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi ini terus terang kalau orang mau berpikir dengan jernih, sistem yang penuh dengan kezaliman. Masa suara seorang ustadz sama dengan suara seorang perampok? Sama satu-satu. Kalau perampoknya 20, ustadznya 5, menang mana? Suara perampok. Itu yang terjadi. Seorang profesor dengan seorang yang gak pernah sekolah, buta huruf, suaranya sama. Profesor jamaah, guru besar yang sudah mengeluarkan banyak mahasiswa yang sukses, suaranya itu sama dengan suara seorang yang buta huruf. Sama suara. Maka kalau kita lihat itu yang terjadi. Apabila jumlah rakyatnya 60% nggak sholat, yang sholat 40%, mana yang menang? Yang 60%. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya kita harus jadi orang baik. Allah mengatakan kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami jadikan pemimpin-pemimpin yang zalim buat rakyat yang zalim. Gara-gara perbuatan mereka. Antum merindukan pemimpin yang seperti Umar bin Khattab. Antum merindukan pemimpin seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Uthman bin Affan, seperti Ali bin Abi Thalib. Pernah di masa Ali bin Abi Thalib seorang datang kepada Ali, "Ya Amirul Mukminin, kenapa di masa Abu Bakar, di masa Umar kok kita itu hidup damai? Tapi di masamu kacau." Betul, di masa Ali itu banyak peperangan, banyak pemberontakan. Pemberontakannya Khawarij berulang kali. Apa kata Ali? Pada masa Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu seperti aku, kata Ali. Pada masaku rakyatnya kayak kau gini. Betul jemaah. Kita harus sadar jemaah. Benar-benar sadar. Yang memberikan kekuasaan itu Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Apabila antum ingin pemimpin yang baik, pemimpin yang memberikan kedamaian buat negeri ini, perbaiki tauhid antum, perbaiki ibadah antum. Allah janji, Allah tidak pernah ingkar janji. Bagaimana memberikan nasihat kepada pemimpin? Nah,
Tentunya tidak semua orang bisa sampai kepada pemimpin. Dari masa lalu seperti itu. Rakyat biasa susah ketemu sama pemimpin. Maka serahkan kepada para ulama. Jangan mencela pemimpin di atas mimbar. Jangan menceritakan kejelekan pemimpin di depan orang banyak. Karena nggak ada gunanya. Yang ada antum hanya akan menjadikan kondisi tidak kondusif. Dari dulu, dari zamannya Pak Harto jemaah, anda tahu. Kalau ada khotib di mimbar yang berani mencaci maki pemerintah, Allahu Akbar. Orang kampung itu, oh Masya Allah, ini yang benar kayak gini. Berani dia. Besok udah di penjara, nggak apa-apa di penjara. Tujuan tidak tercapai, yang ada ilmu nih Ustadz akhirnya nggak bisa disampaikan kepada orang-orang. Sayang umat dengan gaya seperti itu. Man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniya. Yang ingin memberikan nasihat kepada orang yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan siapa saja. Mau kepala desa, mau Pak Lurah, mau camat. Yang punya kekuasaan di kantor bos atau apa. Jangan memberikan nasihat terang-terangan. Jangan. Orang tuh nggak mau dikasih nasihat di depan umum. Ana kalau ditegur depan umum wajar kalau ana menolak. Jangan ana. Imam Syafi'i. Beliau mengatakan ta'ammadni binushika fi infiradin wa jannibni an-nasihata fil jama'ah. Fa inna an-nusha bainan nasi naw'un min at-tawbih la arda istima'ah. Fa in khalaftani wa 'asaita amri fala tajza' idza lam tu'ta ta'ah. Itu Imam Syafi'i mengatakan, kalau kau mau ngasih nasihat aku, mau negur aku, tolong jangan di depan publik, jangan di depan orang. Jangan, kalau engkau ngasih nasihat aku di depan orang, engkau itu bukan nasihat, itu pelecehan, kata Imam Syafi'i. Kalau engkau maksa, maka jangan marah kalau aku nggak dengarkan nasihatmu. Maka Rasul SAW mengatakan, fala yubdihi alaniya, jangan terang-terangan ngasih nasihat. Falyakhud biyadi, ambil tangannya, kasih tahu dia. Kalau dia nerima, alhamdulillah, nggak terima, urusan kita sudah selesai. Kita jamaah ingin semua orang baik, tapi tugas kita hanya menyampaikan. Maka kalau pemimpin yang kemudian kasih nasihat, kemudian dia tidak mau mendengarkan nasihat kita, tugas kita sudah selesai. Lalu apa yang kita lakukan? Berdoa. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kadang-kadang nggak pernah berdoa minta pemimpin yang baik. Nggak pernah mau mendoakan pemimpin yang ada sekarang supaya dirubah jadi lebih baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Apakah termasuk ghulu ketika menghadiri sebuah kajian Ustaz dengan berhimpit-himpitan? Ya bukan ghulu lah, tempatnya kecil. Kalau tempatnya besar bisa tiduran nanti. Jadi bukan karena berhimpit-himpitan itu, karena masjidnya kecil jemaah. Ana sering kasih tahu teman-teman di Jakarta, kalau kepingin kelihatan masjidnya apa, ramai kajiannya, cari musola yang kecil-kecil. Itu sampai amber kemana-mana, Masya Allah. Bukan karena banyak jamaahnya, tapi karena masjidnya kecil jamaah. Maka coba masjid ini 3 lantai. Antum bisa bayangkan, 3 lantai. Mungkin yang di depan ini cuma berapa orang, yang lainnya di atas sambil selonjoran gitu kan. Barakallahu fikum. Apa hukum merokok? Lalu ada imam yang merokok tidak wudhu, langsung jadi imam. Kalau ini salah, gimana solusi menasihatinya? Saya datang dari jauh Ustaz, udah 3 kali pertanyaan anak nggak dijawab. Udah nggak dapat hadiah, pertanyaan nggak dijawab juga. Masya Allah. Yang tanya kasih hadiah. Mana yang tanya? Antum yang tanya. Masya Allah. Jauh-jauh dari sini yang tanya. Taib jamaah rahimakumullah. Taib berkaitan dengan rokok. Pemerintah kita ini sebenarnya sudah mengharamkan rokok, tapi masih belum menjalankannya.
Karena terbukti dalam hukum negara kita bunuh diri itu haram. Dan pemerintah kita sudah menulis di iklan-iklan rokok, rokok itu membunuhmu. Tapi kok masih dijual? Itu kan yang masih belum dijalankan. Dan kerugian pemerintah jamaah dalam urusan rokok itu jauh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan. Tapi ada orang-orang yang ambil manfaat dari rokok tersebut. Rumah sakit itu udah capek ngurusin korban-korban rokok. Dan kita tahu dalam Islam sebuah kaidah, dalam sebuah hadis, la dharara wa la dirar. Nggak boleh kita membahayakan diri atau membahayakan diri orang lain. Dan kita tahu rokok membunuhmu. Berbahaya buat yang merokok, berbahaya buat yang menghirup asap itu. Kalau dia punya istri, berbahaya sama istrinya. Kesian istri-istri yang punya suami perokok. Kalau dicium sama suaminya bau asbak. Wallahi jemaah, asbak. Tapi nggak sadar para perokok itu. Kenapa? Karena dibohongin oleh iklan yang ada. Pernah iklan rokok itu orang ambil batuk-batuk, jamaahnya kurus, rumah sakit, nggak ada. Semua iklannya bohong. Yang loncat di atas tebing, muter-muter gagah. Mana ada perokok gagah? Yang ada batuk-batuk. Itu yang gagah-gagah udah berhenti ngerokok. Maka subhanallah jemaah, kita terus dibohong-bohongin seperti itu. Maka ya kalau bicara imam merokok terus dia langsung sholat, rokok tidak membatalkan wudunya. Tapi sejatinya kita tahu Rasul SAW itu melarang orang yang makan bawang untuk masuk ke masjid karena aroma yang tidak nyaman. Rasulullah SAW tidak mau makan bawang putih. Ketika kenapa? Fa inni unaji man la tunajun. Aku ini bermunajat kepada yang tidak kalian munajatin. Malaikat itu terganggu jamaah dengan aroma-aroma buruk. Maka kalau bicara sholatnya sah, sholatnya tetap. Namun tetap perlu dikasih nasihat jamaah. Menjadi imam itu menjadi suri tauladan buat masyarakat. Ana yakin imam itu juga fahamlah kalau rokok itu nggak ada gunanya. Hanya karena dia kecanduan aja yang susah dia meninggalkan. Mudah-mudahan dia bisa meninggalkan nantinya. Pada saat-saat seperti apa umat Islam boleh mengumandangkan perang kepada orang kafir dan munafik, Ustaz? Allahu Akbar. Masya Allah jamaah. Jamaah, di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali perintah untuk berjihad di jalan Allah. Tapi selama 13 tahun Rasul SAW di Mekah nggak ada panggilan untuk berjihad sama sekali. Bahkan Rasulullah SAW tawaf di rumah Allah, Baitullah itu dikelilingi 360 berhala. Satu pun tidak ada yang dicolek sama Nabi SAW. Nggak dikirim tuh Umar malam hari tolong patung yang itu congkel. Nggak ada. 360 berhala tetap di sana tidak diganggu jemaah. Pada tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7, bukan ke-6. Tahun ke-7 Hijriah Rasulullah SAW masuk Mekah melakukan umrah. Tapi Mekah di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Para sahabat itu umrah tawaf dalam kondisi Ka'bah dikelilingi 360 berhala. Tidak ada satupun yang diganggu. Supaya antum sadar bahwa kita tuh ketika beragama harus nuntut ilmu. Gak sembarangan. Kalau berbicara tentang jihad fi sabilillah ada fikihnya. Perlu dikaji kapan berjihad fi sabilillah. Dengan siapa kita berjihad. Mengingkari kemungkaran itu naam dengan tangan bagi yang punya kekuasaan. Antum bisa lihat jamaah, kekuasaan itu bisa menghilangkan kemungkaran lebih cepat daripada pembacaan ayat-ayat Al-Quran dalam beberapa kondisi. Orang yang main judi
Datang ustadz imam masjid datang kepada dia. Assalamualaikum. Salam. Hei Pak Imam gimana? Sambil ngocok dia. Ini hukumnya haram. Iya Pak Imam, doakanlah, belum dapat hidayah kita. Dibacakan ayat-ayat Allah, dia santai aja. Coba ada polisi lewat. Polisi lewat, mau kencing polisinya. Itu kabur semua jemaah. Antum bisa lihat seragam polisi itu bisa mengusir dia jemaah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Ana izin minum jemaah. Jadi kalau bicara jihad, yang pertama antum harus lakukan adalah berjihad dengan nafsu sendiri. Jadilah orang yang baik. Belajar ilmu. Perangi setan. Nanti suatu saat ketika panggilan jihad datang, antum sudah siap. Betul jamaah. Karena kita punya pengalaman di Madinah. Ada teman-teman di kelas waktu itu yang selalu mengatakan, Ustaz kapan jihad? Ini perintah berjihad, qatiluhum, bunuh mereka. Kok kita di sini diam aja, di Palestina dibantai saudara kita di Rohingya, kita hanya diam saja di sini. Insyaallah, jelaskan sama Ustaz. Besok waktunya hafalan sabbihisma rabbikal a'la. Anak itu enggak hafal. Kata saya, subhanallah, antum ngomong jihad-jihad, ini tugas ngehafal sabbihisma rabbikal a'la, enggak hafal-hafal antum. Malu-maluin antum, kata dia. Tidak bisa memerangi diri sendiri, gimana akan memerangi musuh? Hakadha, wallahu a'lam bissawab. Bagaimana cara menyikapi syubhat-syubhat yang ada di tengah-tengah kita? Ya belajar. Maka belajar ilmu jamaah. Belajar ilmu berdasarkan firman Allah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman para salafus saleh. Beragama itu sesuai dengan para sahabat Nabi. Orang-orang munafik, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada mereka, kalian berimanlah seperti keimanan manusia. Itu para sahabat Nabi yang ada pada waktu itu. Apa jawab orang-orang munafik? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kita mau beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Gitu. Bayangkan. Orang-orang munafik itu merasa para sahabat itu orang-orang bodoh. Maka untuk menghadapi syubhat-syubhat yang ada, sekarang kalau kita bicara syubhat, itu banyak sekali tersebar di masyarakat. Akhir-akhir ini syubhat yang merajalela syubhat LGBT. Antum bisa lihat bagaimana ada tokoh-tokoh muslim yang berusaha untuk melegalkan LGBT dengan dalil-dalilnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka antum harus belajar untuk ilmu dan jangan membaca atau mendengarkan syubhat. Antum dengarkan ilmu yang bermanfaat tentang Allah, tentang Rasulnya. Sehingga ketika ada pemikiran yang menyimpang langsung tertolak. Antum sudah kebal. Tapi kalau antum membaca, ada seorang yang ingin membaca syubhatnya liberal. Apa sih? Dia baca jadi liberal. Karena kok logis ya pendapat mereka. Ana punya kenalan, bukan kenalan, dulu ustadz di pesantren. Dia sekolah di perguruan tinggi Islam negeri, salah satu tempat. Setelah beberapa bulan nggak sholat ya, berhenti sholat. Ustadz, kok nggak sholat Ustadz? Oh, makomnya beda nih. Allah berfirman, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku. Sholat ini hanya sarana untuk mengingat Allah. Kalau Allah senantiasa anak ingat, nggak perlu lagi sholat. Gimana antum dapat syubhat kayak gitu? Oh, bener juga ya. Ada dalilnya dari Al-Quran itu. Kenapa Rasulullah SAW sholat sampai bengkak kakinya? Kenapa beliau ingin membakar rumah orang-orang yang tidak sholat ke masjid? Itulah ketika orang paham agama separuh-separuh, akan jadi nyeleneh jamaah. Na'udzubillah min dzalik.
bagaimana bisa di tengah-tengah sedang melakukan ketaatan kita bermaksiat kepada Allah? Apa penyebabnya? Nah, penyebabnya jamaah karena kita kurang berzikir kepada Allah. Orang tuh yang banyak zikirnya, antum bisa lihat. Kalau antum hari itu banyak berzikir, terus waktu kosong berzikir, kemaksiatan itu menjauh jamaah. Setan itu tidak akan bisa masuk ke benteng yang sudah dikunci. Nggak akan bisa masuk. Dan benteng yang mengunci itu adalah zikrullah. Maka berusaha antum untuk menghadirkan kebesaran Allah sehingga ada rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh dan terus mengingat Allah. Insya Allah kita akan berkuranglah kemaksiatan yang dilakukan jamaah. Ustadz, sholat isya tadi kami sangat berdesak-desakan hingga tidak menyempurnakan gerakan sholat. Bagaimana dengan sholatnya Ustadz? Bagaimana dengan sholatnya Ustadz? Alhamdulillah anak gak berdesak-desakan tadi. Kalau dia tanya dengan sholatnya anak jamaah. Memang jamaah, anak itu seringkali kajian habis maghrib nyambung isya. Beberapa masjid anak minta keridhaan mereka sholat isyanya ditunda. Khususnya buat masjid yang tidak di pinggir jalan, bukan para musafir. Kenapa? Karena sunnahnya sholat isya itu diakhirkan. Sunnah. Sebagian punya pemahaman yang kurang tentang agama. Berpendapat, Ustaz, kan sebaik-baiknya amalan itu as-salatu ala waktiha. Ada riwayat as-salatu fi awwali waktiha. Salat di awal waktu atau salat tepat waktu. Kalau kita lihat ternyata kita salat hampir selalu lewat waktunya. Habis adzan selalu ada salat sunnah, berzikir, baca Quran, baru qomat, seperti itu. Berarti kan memang sudah tidak di awal waktu. Namun ternyata hadis yang sahih mengatakan fi waktiha, salat tepat waktu. Artinya bukan di luar waktu atau di akhir waktu, tepat pada waktunya. Sehingga salat isya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ingin mengakhirkan sampai pertengahan malam. Beliau mengatakan laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila nisfil lail. Andai kata aku tidak takut memberatkan umatku, aku akan mengakhirkan salat isya sampai tengah malam. Itu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya. Para sahabat ini udah pada ngantuk. Sebagian udah ngorok di masjid. Ditunggu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi keluar dengan rambut yang basah. Beliau keluar. Lalu beliau menjelaskan, kalian ini dapat pahala sholat selama kalian menunggu sholat. Kayak tadi kalau kita sholat isyanya diakhirkan, kita dapat pahala sholat terus nih. Sampai sholat. Setelah ini udah gak dapat lagi kita pahala tersebut. Karena kita tidak menanti waktu sholat. Tapi ya kadangkala pihak masjid ya ada orang-orang Ustadz yang datang mau sholat terus mau pulang. Jadi kalau diakhirkan kesian mereka. Ya banyak pertimbangan lah jamaah. Memang kalau padat kayak gini, tadi anda lihat sholat isyanya sampai 2 kali. Kesian orang-orang yang akhirnya ya tadi nggak dapat tempat sholat atau tadi berdesak-desakan. Tapi ya sudahlah, udah selesai sholatnya. Mudah-mudahan Allah menerima sholat kita. Yang penting rukunnya antum kerjakan, walaupun kadangkala harus berdempet-dempetan, insya Allah Allah moga terima sholat antum. Ustaz, bagaimana hukum sholat di masjid yang di sekitarnya ada kuburan? Dan apa syarat agar bisa sholat di masjid yang terdapat kuburan? Jamaah, coba dikaji kembali. Bagaimana sih seharusnya kuburan itu? Dan bagaimana seharusnya masjid? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dan dikuburkan tidak di masjid. Bukan di masjid, tapi dikuburkan di dalam rumahnya. Kemudian muncul orang-orang yang melihat setelah perluasan Masjid Nabawi,
Ada tabi'in Sa'id Ibn Musayyab yang mengingkari perbuatan khalifah pada waktu itu memasukkan kuburan ke dalam masjid. Karena sejatinya kuburan itu bukan di masjid sebenarnya. Akhirnya mereka berdalih, oh anak kalau mati ingin dikuburkan di masjid karena masjidnya ini wakaf punya anak. Ya enggak, antum kuburkan di kuburan umat Islam. Jangan dikuburkan di masjid. Dan Rasulullah SAW melarang kita sholat ke kuburan. La tusallu ilal kubur. Dan kebiasaan orang-orang Nasrani itu, ini bukan menyembah kuburan jemaah. Kita tidak berbicara menyembah kuburan. Kita berbicara Nabi SAW melarang para sahabat untuk sholat menghadap ke kuburan. Menjelaskan bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau ada orang soleh mati di antara mereka, dibangun di atas kuburannya masjid. Nabi SAW menceritakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka adalah makhluk yang terburuk di sisi Allah SWT. Karena kuburan nanti bisa mengantarkan seorang ya yang ditakutkan, akhirnya dia minta kepada yang mati. Tapi secara hukum kita dilarang sholat menghadap ke kuburan. Dan kalau masjid ada kuburannya, antum cari masjid yang lainnya. Kalau kuburan itu ada di sekitar masjid, usahakan dipisah dari bangunan masjid. Dipisah dengan jalan, dengan tembok, sehingga kuburan itu berpisah dari masjid. Walaupun kalau antum sholat di masjid yang ada kuburannya, sholat antum sah. Sholatnya sah. Kita tidak mengatakan tidak sah, tapi telah melanggar larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 1,6 tahun ana bekerja, tetapi uang tidak terkumpul untuk menikah. Sebab gaji anak untuk tanggungan rumah seperti sandang, pangan, papan, biaya sakit ibu dan biaya pendidikan 2 adik. Saran Ustadz ke ana bagaimana harus berbuat? Bismillah, cari istri yang soleha dan kaya raya. Wah jemaah, boleh jemaah. Antum minta sama Allah, terus berdoa, minta sama Allah. Dan ingat, seorang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, Allah yang akan nanggung hidup dia. Salasun haqqun 'alallahi aunuhum. Ada 3 manusia yang Allah telah berjanji akan menolong, membantu mereka. Biaya hidupnya ditolong sama Allah. Salah satunya wan nakih lil afaf. Orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Maka antum niatkan. Maka tadi minta, ya Allah mudah-mudahan dapat rezeki istri yang solehah, yang taat sama Allah, dan kayak Khadijah fulusnya banyak ya Allah. Boleh coba. Antum kalau ngelihat, antum jangan cari perawan. Perawan kadang-kala susah yang ada duitnya. Janda ada duitnya nggak apa-apa. Sahih. Dan masya Allah sebagian orang nikah dapat, masya Allah dapat janda, dapat bonus anak 3 jemaah. Ini belum nikah sudah punya anak 3, masya Allah jemaah. Satu paket ya, alhamdulillah. Artinya antum harus melihat kekurangan diri antum, tapi cari yang solehah. Karena kalau antum dapat istri kaya nggak solehah, antum diinjek-injek. Dia tidak akan menghargai antum. Dan terus antum berbakti sama orang tua, jangan takut rezeki antum berkurang. Kalau tadi antum merasa nggak ngumpul-ngumpul untuk nikah, insya Allah Allah sedang mengumpulkan buat antum. Tinggal antum yang perlu berani dan minta sama Allah. Barakallahu fikum. Bagaimana hukumnya bekerja di asuransi dan hukum asuransi itu sendiri? Asuransi boleh jemaah, asalkan nggak ada unsur ribanya. Iya. Ada asuransi ta'awuni disebutkan. At-ta'min at-ta'awuni, yang saling tolong menolong. Udah pokoknya kalau taruh duit di sini berapa, tiap bulan 50.000. Tapi duit itu tidak pernah berharap kembali. Siapa yang sakit bantuin dia. Itu asuransi. Nanti kalau antum sakit, antum juga akan dibantu. Tapi uang itu tidak akan pernah kembali kepada antum. Kalau antum sehat terus, apakah antum bisa minta itu duit? Nggak bisa. Karena itu di jalan Allah Jalla Jalla. Tapi asuransi yang ada sekarang ini adalah asuransi dengan unsur riba. Asuransi itu diadakan untuk mencari keuntungan.
Asuransi yang ada di mana-mana, wallahu a'lam, mungkin ada yang tidak mencari keuntungan. Ada nggak asuransi yang tidak mencari keuntungan, jemaah? Yang ada mencari keuntungan. Mereka selalu seperti itu. Dan ada unsur riba, ada unsur gharar, macam-macam di sana. Tinggalkan, jemaah. Asuransikan diri antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum takut dengan masa depan anak antum, antum jadi orang soleh. Antum mati, Allah jaga anak antum. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Tapi menabung, silahkan antum menabung, nggak ada masalah. Sodakoh terus. Ada seorang masya Allah di Jakarta yang ngomong, Ustadz, anak punya anak berapa, dia sebut lupa. Anak ingin Ustadz ngasuransikan anak-anak Ustadz. Anak mau biayain anak-anak yang tidak mampu sekolah Ustadz. Sebagai bentuk asuransi buat anak-anak agar Allah nanggung mereka. Kayak gitu jamaah. Asuransikan diri antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Mobilnya asuransikan. Antum beli mobil, alhamdulillah punya mobil. Langsung asuransikan. Cari satu mobil, taruh di ma'had. Buat masjid, buat pesantren. Ya Allah, yang ini buat asuransi mobil yang anak pakai ya Allah. Biar Allah yang jagain mobil antum jamaah. Wallahi jamaah, kalau Allah jaga. Ada seorang ustadz masya Allah. Di tol mobilnya ditabrak. Yang nabrak ini mobilnya dubes. Subhanallah, mobil ustadz ini ditabrak, yang rusak mobilnya dubes. Turun nih dubesnya. Marah dubesnya. Kamu punya amalan apa kamu? Kok bisa rusak mobil saya? Mobilnya gak rusak cuma. Kata Ustadz ini sodakoh. Sodakoh, saya juga sering sodakoh. Tapi kok bisa rusak mobil saya? Dia ngomong, iya anak sodakoh. Tadi anak ada duit 200 ribu anak kasihkan kepada seorang Ustadz anak, guru anak. Alhamdulillah Allah jaga, kata dia. Akhirnya ini orang sadar bahwasanya sodakoh harus ikhlas lillahi ta'ala. Bukan untuk berbangga-banggaan diri. Jadi untuk asuransi, antum keluarlah di tempat asuransi. Cari tempat asuransi yang tidak ada unsur ribanya, tidak ada unsur ghararnya di sana. Barakallahu fikum. Ustadz, kebetulan saya pedagang jam tangan replika. KW jemaah. Alhamdulillah semenjak jualan jam ini rezeki saya cukup sangat lumayan. Apakah pendapat saya ini haram? Pendapatan saya ini haram. Walaupun saya berdagang dengan jujur kepada pembeli bahwasanya barang ini replika, diucapkan ke pembeli. Ya kalau bicara kepada pembelinya kita nggak ada masalah jamaah. Karena pembeli tahu bahwasanya barang itu replika, nggak asli. Tapi masalahnya dengan pemilik merek tersebut. Dengan hak dia. Jadi kalau sama orang penjual pembelinya nggak ada masalah. Tapi kita nih telah mengambil hak perusahaan tersebut dan membuat perusahaan tersebut jadi rugi. Maka di situ dosa kita. Maka yang jual-jual KW, barang-barang KW itu, kalau mereknya dirubah nggak apa-apa. Namanya mereknya Adidas, ganti Adibas, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau kayak gitu, tapi nggak ada yang beli Ustaz kalau kayak gitu Ustaz. Maka antum hati-hati. Kita bermasalah dengan yang punya hak di sana, sedangkan Islam ini menghargai hak orang lain, jemaah. Menghargai hak orang lain. Ustaz, bagaimana dengan kaum muslimin yang mengkiaskan demo dengan aksi bela Islam, seperti demo keluar-keluar di jalan karena pemerintah yang zalim, pembakaran bendera tauhid, mereka mengatakan ini jihad, mohon nasihatnya. Jamaah, kita tahu memang ada sebagian ulama mungkin yang berpendapat tentang bolehnya aksi damai apabila aksi itu damai. Tapi sejatinya masih ada cara-cara yang lebih baik yang bisa dilakukan untuk mengingkari kemungkaran. Maka kita lihat pendapat-pendapat ulama yang mengharamkan demo. Ana lihat dalil-dalil mereka lebih kuat sebenarnya.
Karena ada banyak mudarat dari aksi-aksi tersebut. Iya, kita mengingkari dibakarnya bendera tauhid tersebut. Kita marah. Kita perlu meminta kepada yang berwajib dan bertanggung jawab untuk memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan tindakan tersebut. Dan kita kalau lihat negeri kita ini jamaah, subhanallah. Ya, semoga Allah merahmatin kita. Kemungkaran itu banyak sekali yang terjadi. Kesyirikan yang terjadi di mana-mana merajalela dengan bungkus kearifan lokal, dengan bungkus menjaga budaya, melestarikan budaya. Itu banyak sekali. Bagaimana tugas kita? Kita perbaikin. Kalau Anda ditanya, Anda terus terang berkaitan dengan demo, Anda berpendapat yang lebih kuat, tidak dengan cara demo. Tidak dengan cara demo. Dan kalau mungkin ada yang berpendapat seperti itu, ya silahkan. Coba dikaji kembali, dipelajarin kembali. Karena mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang sehingga mereka berpendapat kayaknya nggak apa-apa karena di negeri kita kan diperbolehkan demo, Ustaz, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Seorang suami menikah lagi setelah bercerai dengan istri pertama, namun setelah menikahin istri kedua, mantan istri pertama ingin rujuk. Apakah boleh istri kedua menggugat cerai suaminya? Kita tahu mereka yang minta cerai, mereka wanita-wanita yang minta cerai tanpa sebab yang dibolehkan oleh syariat tidak akan masuk surga, tidak akan mencium baunya surga. Maka berhati-hati para wanita. Jadi kalau dia, ini buat siapa saja, gugat cerai karena suaminya nikah lagi. Ini kan nikah lagi suaminya, tapi balik kepada istri pertamanya. Kemudian gugat cerai kalau karena alasan dia nikah lagi, itu bukan alasan yang syar'i. Karena secara syariat suaminya nikah lagi boleh dalam syariat. Boleh hukumnya. Selama suaminya berlaku adil. Tapi setelah menikah istrinya melihat suaminya zalim, di sini boleh gugat cerai. Bukan karena nikah lagi, tapi karena kezaliman dia. Bukan karena nikah laginya. Karena ada sebagian wanita yang dengar suaminya kawin lagi langsung dibungkus bajunya. Tasnya berangkat, kabur. Subhanallah syama. Kadangkala dengar suaminya selingkuh nggak kabur. Berharap suaminya bisa diperbaiki. Ana ini nggak kuat dengan kipas ya mah. Sampai mana kita? Nah, jadi yang tadi para istri tolonglah kaji lagi tentang agama Allah ini. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Ada wanita-wanita kalau suaminya zalim disuruh kawin lagi. Udahlah bang kau kawin lagi lah. Kenapa? Supaya istrinya yang kedua itu dizolimin juga. Paling enggak bagi dua lah kezalimannya. Kalau suaminya baik buat dia sendiri janganlah karena suaminya baik. Maka hati-hati jamaah. Jadi ada pertanyaan yang sudah terjawab tadi jamaah. Ini udah juga. Assalamualaikum Ustaz, apa ada amalan yang ringan tapi besar pahalanya? Banyak sekali. Antum tahu bagaimana seorang wanita pelacur masuk surga hanya karena memberi minum kepada seekor anjing. Tapi para ulama menjelaskan wanita itu melakukan perbuatan itu ikhlas lillahi ta'ala. Tidak ada yang melihat dia. Tidak ada yang merekam dengan kamera ketika dia melakukan itu. Dan yang dikasih minum bukan manusia sehingga bisa mengingat dan bisa berterima kasih. Yang dikasih minum anjing. Yang biasa ditendang, dilemparin batu dia kasih minum. Kemudian Allah ampuni dia. Dan dia masuk surga. Maka jangan meremehkan amal kebajikan. Sampah, ada batu di pinggir jalan.
Ada ranting dahan jatuh di jalan, antum pindahkan. Ada sampah, kadang-kala pulang dari masjid ada orang habis minum ditinggal gelasnya. Atau ada apalah kotoran di masjid, lalu antum berdiri mengatakan, ini nggak berakhlak ini yang buang ini. Lalu antum pergi. Sama-sama nggak berakhlak. Antum udah tahu temannya salah, mungkin lupa, antum ambil, antum yang buang. Itu baru bicara akhlak, jemaah. Seorang lelaki masuk surga, kata Nabi SAW, marra rajulun bi ghusni syajaratin. Seorang melewatin jalan, ada dahan, ada ranting. Kemudian diambil itu ranting dan dibuang. Lalu Allah memasukkan dia ke surga. Jadi amal apa saja yang ada manfaat buat orang lain, Masya Allah, antum lakukan. Kemudian jamaah, di antara amalan yang ringan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga adalah zikrullah. Zikrullah, baca terus zikrullah. Antum duduk, berdiri, rebahan, subhanallah. Itu amalan yang ringan dan memberikan pahala yang besar. Ustadz, ana seorang akhwat yang akan menikah dengan seorang laki-laki. Namun pernikahan ini tanpa dilandasi dengan rasa cinta. Dan ana merasa tidak ada kecocokan dengannya. Ana menikah karena paksaan orang tua. Maka apa yang harus ana lakukan? Apakah melangkah ke pernikahan dengan terpaksa ataupun mundur? Mohon solusinya Ustadz. Dan mohon nasihat untuk orang tua ana yang memaksa ana untuk menikah. Orang tuanya di mana? Mungkin orang tuanya hadir. Jamaah, pernah ada seorang wanita di masa Nabi SAW, itu dipaksa oleh orang tuanya menikah dengan sepupunya. Akhirnya dia datang kepada Nabi SAW, aku gak mau. Kenapa aku dipaksa? Kalau anu tidak mau dengan dia. Akhirnya dipanggil bapaknya. Kasih tahu, gak boleh engkau memaksa dia untuk menikah dengan orang yang tidak dia sukai. Lalu orang tuanya, iya kalau gitu Rasul, aku minta maaf. Lalu perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah berikan urusanku kepada bapakku, silahkan dia menikahkan aku dengan dia. Aku cuma ingin ngasih tahu orang bahwa perempuan itu punya hak. Nggak boleh dipaksa. Maka tugas anti yang pertama istikharah. Kalau memang alasannya tidak cocok dengan lelaki ini karena lelaki itu tidak soleh, maka alasan anti bisa diterima. Kalau alasannya karena tidak ada kecocokan sama dia Ustaz, bukan karena nggak soleh Ustaz, cuma karena kulitnya kurang terang Ustaz. Umpamanya ada kan yang kulitnya kurang terang jemaah. Maka ini urusan dunia. Apa alasan anti tidak cocok dengan dia? Kalau bicara cinta jemaah, menikah itu tidak harus dilandasi cinta. Tapi Allah yang menumbuhkan cinta setelah pernikahan. Asalkan sudah cocok. Artinya antum melihat secara agama, antum sudah nazar sama dia, aduh lihat wajahnya Ustaz seperti rembulan dibelah. Gimana rembulan dibelah? Masya Allah, ana sudah pas sama dia. Tapi antum udah cinta? Ya belum lah Ustaz. Udah pas cocok nikah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang jadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian nantinya. Maka jemaah, nasihat ana buat akhwat ini yang pertama istikharah. Yang kedua coba musyawarah lagi dengan orang-orang terdekat tentang sosok yang bakal menjadi suami. Dan orang tua jangan beranggapan anaknya durhaka. Ketika dia minta sama ayahnya jangan dinikahkan dia. Jangan beranggapan durhaka. Kita itu diperintahkan untuk berbakti kepada anak kita supaya anak kita berbakti sama kita. Tapi tatkala kita menzalimin anak kita sehingga anak itu jadi durhaka, kita yang menjadi penyebab anak itu durhaka sama kita. Maka tolong diperhatikan tentang hal ini. Dan untuk anti tadi nasihat anak istikharah dan musyawarah, kemudian kemukakan. Ketika anti tidak bisa berbicara dengan orang tua anti tulis surat seperti ini kepada orang tua anti. Ucapkan terima kasih kepada ayahnya. Ucapkan terima kasih kepada bundanya.
ceritakan tentang keindahan hidup bersama keduanya, lalu mohon maaf kalau punya hal-hal yang tidak disukai oleh kedua orang tuanya. Setelah itu baru minta supaya orang tuanya membatalkan niat tersebut. Pak Ustadz, apa pendapat tentang Islam Nusantara? Jamaah, ada orang-orang yang ingin mengkotak-kotakkan Islam, yang ingin menjadikan Islam ini sempit hanya batasan Nusantara. Ada orang-orang yang mengklaim bahwasanya Islam di Indonesia lebih baik daripada Islam di Arab. Padahal nabinya orang Arab. Dia nggak paham, Qurannya bahasa Arab. Makanya kalau Allah tahu di Indonesia ini lebih baik daripada di Arab jamaah, pasti nabinya dari orang Indonesia. Tapi nggak ada nabi dari orang Indonesia. Jadi berkaitan dengan Islam Nusantara ini bungkus baru untuk Islam liberal. Bungkus baru. Karena Islam liberal yang digagasin oleh, ya sebelum Ulil sebenarnya sudah ada gagasan-gagasan tersebut. Sebelum Nurcholish Madjid pun ada Harun Nasution yang pulang dari Kanada, dari McGill, kemudian berusaha untuk merusak Islam yang ada di negeri kita dengan pemikiran-pemikirannya. Salah satu yang diungkapkan bahwasanya beriman dengan takdir itu membuat nggak maju umat Islam. Sampai seperti itu mereka katakan. Pandangan-pandangan seperti ini alhamdulillah ulama-ulama di negeri kita berusaha untuk meluruskannya sampai akhirnya dibungkus Islam Nusantara. Islam Nusantara banyak orang akhirnya menerima. Padahal kalau kita bicara Islam itu cuma satu, nggak ada Islam Nusantara, nggak ada Islam Australia, nggak ada Islam Afrika. Di Indonesia juga pun kalau kita ngelihat, Indonesia ini ada berapa etnis, berapa suku. Kalau kemudian Islam, umumnya Islam Melayu, nggak suka dengan Islam Jawa, dia merasa enggak, Islam Melayu lebih bagus daripada Islam Jawa. Akhirnya di Nusantara sendiri akan terpecah-pecah umat Islam. Maka Islamlah seperti Islamnya Rasulullah SAW. Kalau bicara akhlak, mengatakan oh Indonesia orangnya lebih santun, lebih berakhlak. Nah, yang maling juga banyak. Antum lihat di Arab, Anda nggak pernah dapat yang namanya begal. Di Nusantara banyak begal. Apa akhirnya Islam Nusantara? Ya sama begalnya juga. Ini termasuk keberagaman Islam Nusantara. Karena muncul begal-begal Muslim, itu dia. Bicara seperti itu. Ini yang kita lihat. Maka tolonglah memandang Islam itu dari segala sudutnya. Islam ini datang full, sempurna. Datang kepada Nabi SAW. Diamalkan oleh para sahabat Nabi. Sehingga Islam ini bisa sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan yang datang ke Indonesia pun orang Arab. Bukan orang Indonesia datang ke Arab. Orang Arab datang ke Indonesia berdagang, menyampaikan agama Allah ini, Islam ini. Sehingga kita jadi faham. Kok akhirnya jadi kacang lupa sama kulitnya. Merasa lebih baik, wah Islam kita lebih baik, alhamdulillah. Itu yang namanya teroris-teroris itu di Arab, Indonesia nggak ada teroris. Terus yang ditangkap-tangkap itu dari mana? Oh iya pemikiran. Lah jemaah, kita harus tahu Islam itu hanya satu, yaitu Islamnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu yang kita ikutin. Kalau memang ada tradisi-tradisi di negeri kita yang baik, lestarikan tradisi tersebut. Kearifan lokal itu lestarikan, tapi kemungkaran lokal jangan dilestarikan. Kearifan lokal. Kita tahu dari mana ini arif atau tidak? Ya dari Al-Quran sama Sunnah. Disebut ma'ruf, arif, arif itu bahasa Arab. Kearifan lokal, arif itu bahasa Arab. Antum kalau kita lihat bahasa-bahasa di negeri kita ini, Masya Allah. Keadilan, itu bahasa Arab. Musyawarah bahasa Arab. Mufakat bahasa Arab. Subhanallah. Terus gimana? Dihilangkan semua bahasa itu. Maka tolong kita memahami agama secara sempurna, secara seutuhnya. Islamlah kita seperti Islamnya Rasulullah SAW. Seperti Islamnya Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i orang Arab apa orang Jawa? Nah, bagaimana cara kita menyikapin jika kita bertemu dengan kaum Syiah? Apakah kita harus memusuhinya? Kalau ada orang yang ngomong ibu antum berzina, kira-kira sikap antum sama dia apa? Ibu antum berzina. Ini nih yang ibunya berzina nih. Orang Syiah itu beranggap ibu kita berzina. Menuduh Aisyah, Ummul Mukminin, bundanya semua orang yang beriman, itu berzina. Bagaimana sikap kita? Ya tentunya memusuhin dia, membenci dia. Tapi kebencian kita itu berbungkus cinta, ingin hidayah buat dia. Dia salah, nggak ngerti, mungkin nggak paham, ya kita kasih tahu. Tapi kalau ternyata dia tidak mau dikasih tahu, ya tinggalkan dia. Ustaz, tapi dia sahib baik anak ya, dia teman sahabat macam-macam. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, jam 9.13 menit ya ma. Ana lihat sebagian sudah mulai memejamkan matanya. Antum mau ngapain antum? Jamaah, belajar agama yang benar. Semangat beragama kalau tidak dibungkus dengan ilmu yang benar dan baik, biasanya akan mengantarkan kepada ekstrim, kepada berlebih-lebihan dalam beragama, jadi radikal. Tapi ketika kita belajar agama dengan semangat, kemudian kita mengkajinya dari Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, insya Allah negeri kita jadi negeri yang damai insya Allah. Dan antum anak-anak muda, ketika antum punya waktu kosong, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Manfaatkan untuk membaca Al-Quranul Karim bersama tafsirnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.